Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa tadi malam sudah saya WA juga, ya alangkah lebih baiknya pagi kita lebih aman, jaringan aman, ya. Cuman andanya yang kadang-kadang bangun pagi itu yang malas. Nah, jadi kesempatan 25 menit, 30 menit, 30 menit itu membuat kita lebih fresh. Dan hasil langkah-langkah itu bisa kita rekam lewat link YouTube. Oke, kita mulai saja. Saya akan lihatkan share hasil dari minggu yang lewat, yaitu seperti ini. Nah, ini saya sudah kirim juga bahwa yang kesalahan-kesalahan sedikit kemarin sudah saya benarkan, di mana yang terutama sekali laporan perubahan modal sudah Anda lihat mungkin. Nanti saya mengharapkan Anda memasukkan data perorangan, yaitu soal akuntansi perusahaan jasa. Kemudian laporan neraca ruginya juga sudah balance. Nah, jadi kalau Anda menginput nomor perkiraan dan jurnal yang benar, otomatis hasilnya akan keluar seperti ini. Oke, nah dari data yang ada ini kita akan kembangkan untuk perusahaan dagang. Nah, di mana nanti setelah Anda dapatkan jawaban saya ini, saya kopikan lagi nanti lewat WA Group, tolong dihapus mulai dari ini. Nah, menghapusnya mulai dari jurnal, tabel jurnal. Nah, lihat tabel jurnal seperti ini, sorot. Nah, kemudian Anda delete dengan keyboard atau klik kanan delete. Nah, kemudian untuk tabel bukti transaksi juga disorot dan di delete. Nah, begitu cara menghapusnya. Kemudian untuk tabel perkiraan juga kalau Anda masih butuh dibiarin aja, tetapi kalau tidak butuh nomor yang ini ya di delete. Nah, ada 3 dalam tabel tersebut yang kita hapus seperti itu. Tabel bantu jangan dihapus karena itu permanen. Oke. Nah, itu untuk memulai pekerjaan Anda dengan akuntansi perusahaan dagang hari ini materi kita. Nah, nanti hasil ini tinggal Anda copy lagi, tapi nanti masukkan data sesuai yang sudah saya kirim di WA Group akuntansi perusahaan dagang. Oke, kita mulai membangun database-nya. Tabel yang pertama yaitu ada panduannya, tabel 5 master file pelanggan. Nah, kita mulai create tabel desain. Nah, yang pertama field-nya nomor perkiraan, saya singkat aja. Data teks panjang field-nya 5, primary key sudah. Kemudian required yes. Oke, index yes no duplicate. Oke. Sekarang kita simpan ini, save. Tabel itu dihapus, nama tabelnya master file pelanggan. Oke, kita lanjut. Nama pelanggan. Sorry, di atas nomor pelanggan harusnya. Sorry, saya salah. Pelanggan. Nah, oke, nama pelanggan. Ini 30. Required-nya yes. Itu aja. Kemudian untuk alamat teks 25, tidak ada embel-embel. Kemudian kota, teks 25 juga tidak masalah. Kemudian kode pos kita hilangkan aja, tidak usah pakai kode pos. Yang penting sekarang HP, ya sorry nomor HP. Nomor HP atau telepon. Ini teks 12. Nah, oke, kita simpan dulu, sudah tadi ya, save. Nah, kemudian untuk nomor pelanggan kita beri combo box untuk memudahkan pencarian nomor pelanggan nanti. Ambil master file pelanggan. Nah, sudah. Save lagi kalau masih ragu-ragu. Nah, selesai tabel kelima. Dia ada 4 tabel sambungannya. Kemudian tabel piutang. Tabel transaksi piutang terkait dengan master file pelanggan. Create. Tabel desain. Kemudian nomor pelanggan lagi. Teks 5 tadi. Nah, ini bisa kita kasih combo. Seperti tadi, pilih namanya dari sumber master pelanggan. Oke, lalu kita buat lagi nomor
transaksi, transak aja saya buat. Nah, data tipe auto number, dia otomatis ini nanti. Ini tidak pakai primary key ya. Kemudian tanggal. Nah, jenis tag-nya, data tipe-nya adalah time. Ini formatnya medium date. Nah, kemudian default value date buka kurung tutup kurung. Lanjut, ini ada yes ya, required-nya yes. No, sudah. Kita lanjut untuk debit garis miring K, miring K, data tipe teks, fieldsnya 1, ambil dari combo box lagi, ambil dari tabel bantu, karena dia ada di tabel bantu. Oke. Kemudian data tipe tersebut di tempat validation rule itu ada D or K. Jadi kalimat yang masuk itu hanya 2. Nah, kemudian diberi validation text informasi nanti data yang benar itu hanya D atau K. Nah, itu pesan yang akan keluar. Kemudian required yes. Kemudian index no, sudah. Kemudian kita lanjut jumlah. Ini currency. Ini sudah currency juga otomatis. Decimal auto otomatis. Required no, index no, sudah. Ini simpan dengan tabel transaksi piutang. Nah, ini untuk piutang ya. Pertanyaan keluar, jawab no. Nah, sudah 2. Dan sekarang kita buat master supplier lagi dan tabel hutang. Sudah 2 lagi. Terus create, tabel design, nomor supplier, data tipe teks ini 5, primary key, tolong diingat ya. Required yes, index yes no duplikat, kita simpan dulu boleh. Tabel master file supplier. Oke. Kemudian kita lanjutkan nama supplier. Nah, ini teks juga 30 ya. Kemudian required yes. Lalu lanjut sama dengan yang tadi, alamat supplier teks 25. Kemudian kota teks 25 juga. Kemudian kode pos nggak usah. Nomor HP teks 12. Oke, ini kita beri lagi combo box. Pilih dari master supplier. Save. Sudah 3. Tabel yang keempat, create tabel design. Nomor supplier teks 5. Required no, index no, sudah. Lalu ambil dari masternya, combo box. Master file supplier sudah. Kemudian diikuti nomor transaksi. Ini juga auto number, otomatis nanti sudah, tidak ada embel-embel lain. Kemudian tanggal sama dengan yang tadi, the time, kemudian medium date, ini date, buka kurung, tutup kurung, seperti yang sudah pernah kita pelajari. Kemudian D garis miring K, nah, sama dengan yang tadi, 1. Kemudian pakai combo juga bisa, seperti yang tadi juga. Ambil dari tabel bantu, pindah lagi, sama dengan yang tadi.
Ini D or K. Kemudian data yang benar hanya D atau K. Besar sih, tidak masalah, saya sengaja gitu. Oke, saya lanjut. Jumlah. Ini currency. Currency sudah otomatis semuanya, tidak ada apa-apa lagi. Save. Ini nama filenya transaksi utang. Jawabannya no. Nah, berarti untuk tabel yang 4 ini sudah selesai. Kita harus meng-close karena kita mau merelasikan. Close all. Nah, langkah relationship juga ada di panduan, nanti silakan Anda lihat. Ini saya sorot. Saya klik database tool, relationship, seperti ini keadaannya. Lalu nambahnya show table, seperti ini. Ambil tabel apa? Master pelanggan, transaksi piutang, kemudian master supplier, dan transaksi hutang. Nah, seperti itu. Jadi ini kita letakkan di sini. Ini boleh diatur, boleh tidak, tergantung Anda sebenarnya. Oke, ini kita relasikan, kita hubungkan ke nomor pelanggan dengan nomor pelanggan dulu. Nah, ini pastikan seperti ini. Jadi jangan salah jalan ya. Ini langsung perhatikan one to many-nya. Ini force creates. Ini juga nomor supplier dengan nomor supplier yang ada di sini. Nah, pastikan one to many and force create. Nah, kemudian untuk debit kredit ke tabel bantu ini. Nah, pastikan one to many. Nah, itu perlu kita perhatikan tentu benar tidaknya seperti itu. Oke, ini untuk relationship sudah oke. Kita save. Nah, pekerjaan Anda apa lagi? Ini boleh di close, boleh tidak. Yaitu buat query lagi. Oh, sorry, buat form. Formnya dulu. Nah, untuk form, klik dari menu create, more form, for wizard. Ambil yang pertama itu tabel master pelanggan. Pilihan semua, ambil tabel transaksi piutang. Yang diambil nomor transaksi sebentar. 6 ambil nomor transaksi tanggal ya. Nomor transaksi apa nomor transaksi ya. Tanggal, debit kredit, jumlah. Jadi nomor pelanggan tinggal ya, karena sudah ada di nomor pelanggan yang di masternya. Nomor pelanggan. Oke, kita lanjut. Ambil yang data benar, next. Nah, ini boleh ini nanti atau boleh Anda ganti, next. Ini form master pelanggan, sudah finish. Nah, nanti tinggal input lagi. Ini boleh didesain view. Mau di style yang bagaimana, silakan, nanti tergantung Anda. Stylenya hati-hati. Nah, ini untuk debit kredit terlalu besar. Oke, ini sudah. Save kembali. Oke,
Berikut file master supplier lagi. Create form wizard. Ambil master supplier. Sama dengan yang tadi, pindahkan semua. Ambil tabel transaksi utang. Pindahin nomor transaksi, tanggal, debit, kredit, jumlah. Next. Sama dengan yang tadi, kita next saja. Tabular, next. Mau pilih yang lain juga boleh. Next. Ini form master file supplier. Finish. Nah, ini sudah selesai. Mau didesain lagi juga boleh. Ini boleh dikecilkan. Ini bisa juga. Oke, sudah 2 form yang kita tambah khusus untuk master pelanggan dan supplier nantinya. Lihat soal Anda nanti bagaimana masukkannya. Ini master file pelanggan. Nah, diisi ini lewat tabel ya, lewat form harusnya. Ini nah, seperti itu. Kemudian piutang master file supplier. Oh, ada tabel juga yang formnya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang membuat query untuk masing-masing yang daftar saldo hutang dan piutang. Sama dengan buat neraca saldo. Create, query design, ambil tabel bantu, ambil tabel file pelanggan, ambil tabel transaksi piutang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang diambil di tabel 5 itu adalah nomor pelanggan. Pilih tabel 5, klik nomor pelanggan. Nama pelanggan. Kemudian pada tabel 6 ambil jumlah. Oke, kita save. Belum save. Pastikan seperti ini. Pilih total. Di ujung grup by pilih sum. Nah, ini pastikan lagi seperti yang dibuat neraca saldo. Dikali. Tabel double klik. Bantu double klik. Klik nilainya itu double klik. Oke. Kita run. Hasilnya kosong baru. Kemudian ini kita buat saldo piutang. Save. Ini namanya saldo piutang. Itu saldo piutang. Bentar, saya ada lihat keraguan. Saya edit, ini bukan dari master, tetapi sorry. Transaksi piutang, ambil nomor pelanggan. Jadi nomor pelanggannya dari transaksi piutang ya, lalu ininya dari master pelanggan ini namanya. Karena ini terjadi pengulangan, kalau tadi tunggal dia. Nah, ini hasilnya kosong. Ya. Nah, kita lanjut untuk yang utang lagi. Query
tabel bantu juga, tabel master supplier juga, tabel transaksi hutang. Ini tabel sekali, remove table. Nah, yang dipilih tadi nomor supplier, kemudian nama supplier, lalu jumlah. Sama dengan yang tadi, total, pilih sum, lalu sini buat ini, rumus build, kali, double klik, double klik, double klik. Oke, run. SPR ganti dengan nama saldo hutang. Kita save lagi, namanya saldo hutang. Oke, kita run. Nah, hasilnya kosong karena data belum kita input. Oke, boleh di close, boleh di save, boleh di close. Ya. Nah, oke, berarti tinggal buat reportnya lagi, report dari kedua query tersebut. Nah, create report wizard, ambil dari query saldo piutang. Nah, ini dia, kemudian next, next, dipindahin setarakan, balikkan ya, kemudian next, next, tabular, patriot, udah oke. Ini boleh Anda pilih sesuai selera. Hasilnya cuma seperti itu. Kemudian ini daftar saldo piutang, finish. Nah, data masih kosong. Ya. Kemudian ada rumus yang kita buat di send view, yaitu rumus total saldo piutang. Ini total saldo piutang. Rumusnya sama dengan sum buka kurung saldo piutang. Nah, ini bisa aksesoris warna dan segala macam supaya kelihatan hasilnya. Oke, kita save saldo piutang sudah. Kemudian daftar saldo hutang lagi, create report wizard, ambil yang query saldo hutang. Nah, dia nih. Saldo query saldo. Nih, query saldo hutang pindahin semua. Next. Ini dikembalikan supaya setara dia seperti ini. Next. Next. Tabular, patriot, next. Nah, ini boleh Anda yang pilih yang lain. Next. Ini daftar saldo hutang. Finish. Nah, ini juga perlu kita buat rumus. Send view sama dengan yang tadi, letakkan di sini. Total saldo hutang. Ini rumusnya sama dengan sum buka kurung saldo hutang. Oke, selesai. Kalau kita review hasilnya kosong karena data belum ada. Ini harus 0 sama dengan neraca saldo. Ini juga harus 0. Nah, oke. Jadi ini sudah selesai, kita close all.
Yes. Nah, itu gambaran dari penambahan untuk akuntansi perusahaan dagang. Nah, hanya saja nanti saat pelaporan itu ada yang berubah sedikit, nanti kita perhatikan apa yang harus kita perjelas di minggu depannya. Nah, sekarang perhatian, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mohon suara, buka kamera. Tidak, Pak. Nah, berarti langkahnya cukup mudah sebenarnya, tidak ada yang ini karena pengulangan-pengulangan juga. Ya. Nah, mohon perhatian semuanya. Ini nanti saya kopikan. Nah, lalu hapus data yang ada di dalam itu. Dan kemudian masukkan sesuai soal yang saya kirim tadi malam. Kebetulan saya minta bantu sama si Gusti kemarin buat jurnalnya. Nah, kalau masukkan jurnal, saya kira itu gampang ya, tidak sulit. Ya. Nah, jadi masukkan jurnalnya. Saya tidak mau mencoba sekarang, kalau coba waktu tidak sampai. Jadi cara masukkannya seperti tadi, kalau saya search, contoh, sebentar. Nah, di soal itu yang termasuk, mana dia? Nah, diperhatikan di tabel form master pelanggan. Si apa tadi malam sudah bantu, mana dia? Apa yang pertama, Gusti? Nomor pelanggannya ada yang ingat Gusti dari soal? Beban sewa, Pak, sama kas. Ada, itu jurnalnya tuh. Ada master pelanggannya enggak? Ada master pelanggan enggak satu? Coba lihat Gusti. Ada di transaksi apa? Saya ketemu file Anda nih. Ada nomor pelanggan bisa aja kita buat otomatis. Nama pelanggannya apa? Perusahaannya PT atau CV? Tidak kelihatan dalam soal. Nama perusahaannya dulu ya. Nah, menjual barang dagang kepada kredit kepada Hillcrest. Nah, kalau menjual dia termasuk apa nih? Sebagai pelanggan atau supplier? Apa ada? Supplier, Pak. Nah, supplier berarti nomornya itu otomatis nomor 1. Nomornya boleh itu ya. Jadi Hillcrest. Alamatnya enggak ada, Anda buat aja nanti Bukit Tinggi. Ini misal aja ya. Atau Jalan Sudirman, Kota Bukit Tinggi. Nah, boleh seperti itu untuk soal contoh. Nomor HP sembarang aja. Nah, kemudian tanggalnya boleh tanggal sekarang, pilih debit kredit. Berarti di supplier ini jumlahnya berapa ini? 8.500 ya, dolar ini. Oke. Nah, kemudian ada lagi enggak menerima uang sebesar dari Abangko untuk pembayaran utang usaha. Berarti itu file apa itu? Master pelanggan ya? Ya, Gusti. Ber itu pelanggan ya? Pak, ya Pak. Nah, berarti seperti itu masukannya. Master pelanggan. Ini 1 juga.
AA Bird Go. Alamat Jalan Sawahan, Kota Padang. Oke, sembarangan. Tanggal sekarang aja saya masukkan dulu. Itu debit kredit tidak? Debit, Pak. Debit. Berapa itu? 7.500. Nah, ini. Oke, ini contoh masukkan pelanggan dan master pelanggan. Nah, berarti sudah saya masukkan. Anda lihat nanti query saldo hutang lewat nanti, karena ini masih satu. Lalu lihat nanti laporan, laporan daftar piutang, laporan daftar saldo hutang. Nah, seperti itu. Ya, nanti karena ada penyesuaian dan segala macam, saldo awal juga ada, maka dia akan berubah secara otomatis. Oke, itu cara masukkannya yang baru. Mungkin itu demo saya, nanti tolong dikerjain soal contoh yang saya dulu, nanti buat contoh Anda masing-masing. Ada pertanyaan? Ya? Tidak ada pertanyaan ya? Nah, kalau tidak, Anda kerjakan ini untuk 1 minggu ke depan. Ya, boleh nanti, boleh besok. Kirimnya lewat WA grup saja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, absen nanti isi jam berapa jam kuliah? Jam 1 ya? Jam 1.30. Jam 1-an ya, saya buka jam 1 di Moodle-nya. Oke. Kalau ada pertanyaan, selamat belajar lagi yang lain. Terima kasih atas perhatian Anda. Lalu ini nanti saya kirim semuanya lewat WA. Oke. Nah, selamat sampai di sini. Saya akan stop dan out karena harus merekam.